Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada kurang apapun, dan bisa fokus untuk mengikuti materi kuliah kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Kali ini kita akan mempelajari tentang matematika teknik. Adapun subbahasan pertama ini adalah yaitu pengenalan dan penggunaan vektor. Sebelum kita memulai, pertama-tama kita akan mempelajari terlebih dahulu sistem penilaian untuk kuliah kali ini. Jadi pada perkuliahan matematika teknik kali ini, untuk sistem penilaian seperti biasa, untuk A ini ada yang diharapkan adalah kalau skornya berkisar antara 80 sampai 100, B 68 sampai 79, C itu 58 sampai 67 dan seterusnya. Lalu untuk sistem mekanisme penilaian, ya karena ada perubahan dengan perkuliahan sistem SCL, jadi untuk tugas UTS dan UAS masing-masing bobotnya hanya 10%. Dan ditambah kuis juga total jadi menjadi 40% totalnya dengan masing-masing 10%. Yang terbesar di sini tentunya adalah SCL dan project ya. Jadi SCL dan project itu sekitar 30%, project juga 30%. Jadi apa aja sih SCL itu sebenarnya? Jadi SCL ini adalah peran serta Anda pada saat mengikuti perkuliahan, dan di sini ditekankan yaitu keaktifan ya. Jadi keaktifan dalam menanggapi perkuliahan atau dalam saat mengikuti permasalahan tugas-tugas atau permasalahan yaitu atau case-case tadi yang akan diutarakan atau diberikan. Lalu ada disiplin ya, jadi ketepatan waktu, ketepatan tidak hanya eh, ketepatan saat masuk tetapi juga ketepatan saat mengerjakan tugas-tugas dan kuis. Ya karena di situ time step-nya ada ya. Jadi time step-nya itu tercatat di sistem secara digital, jadinya bisa ketahuan kapan Anda mengumpulkan gitu ya. Jadi ketepatan dan kecepatan penting di sini. Lalu kepemimpinan dan kerjasama tim. Jadi karena di sini adalah banyak apa namanya apa kerjasama tim ya. Jadi ada tugas-tugas yang dikerjakan secara berkelompok, terutama nantinya pada saat proyek yang merupakan kerjasama dan biasanya dari presentasi atau dari eh, case study yang diberikan akan dipresentasikan, lalu nanti akan terlihat kepemimpinan dan kemampuannya dalam saat bekerja sama dalam sebuah tim. Lalu untuk project ya, jadi projectnya itu apa sih yang diharapkan outputnya itu? Ya tentunya nanti ada case study ya, lalu ada juga project biasanya permasalahan-permasalahan yang akan dikerjakan, yang bisa berupa grup diskusi yang dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti outputnya bisa berupa esai, makalah, demonstrasi atau eh, apa namanya ya biasanya demonstrasi misalkan menampilkan apa yang dikerjakan dalam dalam kelas gitu ya. Jadi dipresentasikan kepada kelas, ditanggapi dan respon dan ke, apa namanya kualitas dari pekerjaannya itu akan menentukan penilaian. Dan tugas Anda sebagai mahasiswa yaitu tentunya adalah mendownload modul atau PPT atau materi ya. Lalu juga Anda mengerjakan kuis. Dan kuis ini dari sesi 1 sampai 6 dan sesi 9 sampai ke-14. Jadi ada sesi ke-7 dan sesi ke-15 itu adalah sesi khusus untuk pemantapan. Lalu upload tugasnya itu di sesi mulai dari sesi 6 ya. Jadi mulai dari sesi 6 sampai setelah sebelum UTS itu
tugas-tugas itu harus dikumpulkan. Ya, jadi biasanya sebelum UTS berarti pada sesi tidak, jadi mulai dari sesi 6 itu sampai sesi 7 lewat sebelum UTS itu untuk sesi 6 sampai sesi sebelum UTS itu adalah untuk tugas sesi sesi sebelumnya ya untuk dari tugas sesi 1 sampai 6. Lalu untuk sesi sebelum UAS itu dari eh, sesi ke-14 sampai sebelum UAS. Ya, jadi waktu pengumpulannya cukup panjang. Lalu untuk pembelajaran itu Anda harus mengikuti juga ya karena di situ adalah tim discussion ya ada diskusi kelompok. Lalu Anda mendownload video, mendownload hasil rekaman, yaitu download video adalah video yang seperti sekarang ini ya. Jadi tidak ada interaktivitinya, tetapi kalau untuk hasil rekaman yang hasil interaktif Anda ya saat Anda kuliah temu muka, jadi Anda wajib hadir pada saat perkuliahan yang rekaman. Lalu Anda juga mengikuti UTS dan UAS pada sesi 8 dan 16. Selanjutnya, periode untuk pengumpulan yaitu kuis itu adalah 1 minggu, di mana kuis ini adalah dari sesi 1 sampai 6 dan sesi 9 sampai 14. Lalu sesi tugas itu setelah sesi eh, apa bisa Anda kumpulkan setelah setiap sesi atau Anda batas deadline-nya itu berikutnya itu dari sesi 6 sampai ke eh, sesi ke sebelum UTS ya untuk sesi 1 sampai 6. Lalu untuk sesi 9 sampai 14 Anda selesaikannya atau kumpulkannya itu dari sesi 9 sampai sebelum UAS ya. Jadi itu sesinya untuk tugas. Tapi ada baiknya Anda mengerjakan setiap sesi ya, supaya tidak kelabakan. Lalu UTS sesi 8, UAS sesi 16. Di mana masing-masing sesi ini untuk UTS dan UAS waktunya adalah 12 jam ya. Jadi hanya setengah hari waktu mengerjakannya. Dan pengelompokan aktivitas karena Anda di semester 3, jadi karena semester 3 untuk sesi video itu adalah pada saat pertemuan sesi pertama, lalu sesi ketiga, kelima, sampai 7, lalu sesi 10, 12, dan 14. Ya, jadi itu semua sesi itu adalah sesi video. Lalu sesi 2, 4, 6, 9, 11, 13, dan 15 Anda temu muka. Jadi karena kita di sesi 1 kita video, sesi 2 berarti kita akan ketemu di perkuliahan berikutnya yaitu temu muka di sesi 2 dan seterusnya. Lalu untuk RPS ya, jadi apa yang kita akan pelajari? Jadi RPS sendiri yaitu kita akan mengenal pengenalan vektor, lalu aljabar vektor ruang 3 dimensi, cross product dan seterusnya dan seterusnya. Anda bisa pause ini, bisa Anda review nanti dengan mendownload video ini atau mereview video ini karena video ini akan saya upload. Selanjutnya daftar referensi adalah ini ya, Spiegel Advanced Calculus, lalu Basic Advanced Engineering Mathematics, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri. Kita lanjut. Kita langsung masuk ke pengenalan vektor. Ya, tentunya Anda sudah belajar tentang vektor di perkuliahan sebelum-sebelumnya atau beberapa perkuliahan sebelumnya. Anda sudah mempelajari tentang vektor. Jadi vektor sendiri itu adalah besaran ya yang punya arah dan besar ya, nilai besaran. Jadi nilai besaran dan arah. Jadi sebelum itu Anda bisa lihat dulu
ke menti.com ini gunakan kode 24854452. Lalu Anda bisa isi di situ ada pretest ya, tidak tidak ada yang benar-benar akurat, cuma nanti kita akan bahas argumen Anda di pertemuan berikutnya. Jadi kita masuk dulu ke pendahuluan. Jadi jika eh, pada fisika kita mengenal suatu besaran sistem fisis ya, yang dapat dinyatakan dengan menampilkan suatu besaran-besaran fisis yang memiliki satuan ya tentunya. Yang satuan-satuan ini misalkan Anda sering mendengar meter, sentimeter, dan seterusnya. Besaran-besaran ini dibagi dua macam, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Yaitu besaran skalar ini yang hanya memiliki besar value aja atau nilai besar value, dan sedangkan vektor itu tidak hanya memiliki value atau nilai saja, tetapi juga arah atau direction. Dari sini Anda bisa lihat eh, berapa buah indikator. Jadi indikator-indikator ini sebagian hanya menunjukkan besaran, yaitu besaran skalar. Tapi ada juga besaran yang di sini yang tidak hanya menunjukkan besaran arah, tetap besaran tapi juga arahnya. Ya, seperti arah trajektori ya saat Anda menendang bola di sini. Di sini menendang bola tidak hanya ada arah gitu ya, tetapi juga besar ya. Seberapa cepat kita menendang bola dan kemana arahnya. Ya, jadi kecepatan dan arah. Ya, biasanya kecepatan dan sudut gitu ya, berapa derajat. Sudut misalkan ditulisnya yaitu kecepatan dengan sudut theta gitu ya. Atau Anda juga bisa memperkirakan berapa jaraknya atau berapa perpindahannya dengan simbol S ya pada saat Anda mempelajari ini di fisika. Tapi di sini juga ada besaran yang sifatnya itu hanya skalar. Contohnya adalah laju ya, laju. Kalau laju tentunya hanya menunjukkan seberapa cepat saat itu Anda bergerak, tetapi Anda tidak bisa menentukan arahnya dari hanya melihat indikator ini. Jadi besaran skalar ya seperti laju tadi. Jadi kemanapun arahnya gitu, tidak akan menunjukkan atau mendeskripsikan arahnya Anda ya. Tidak hanya dia hanya menunjukkan laju atau seberapa besar laju sesaat saat Anda eh, bergerak. Jadi walaupun dalam durasi 1 jam ini Anda menempuh 100 kilometer, maka dengan ini hanya menunjukkan laju ya. Jadi kalau kita lihat odometernya yaitu awalnya 0, lalu kemudian 1 jam kemudian hanya menunjukkan 100 kilometer gitu ya. Maka di situ hanya menunjukkan laju saja ya, karena arahnya tidak bisa dideskripsikan kemana saja arahnya, apakah arahnya itu misalkan dari Jakarta ke Bandung atau ke Jakarta ke Bogor dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak bisa mendeskripsikan arahnya itu tersebut. Tapi ada tetapi beda dengan vektor ya. Jadi saat kita sudah mendeskripsikan kemana arahnya dan seberapa besar lajunya, maka besaran ini menjadi besaran vektor. Jadi misalkan misalkan kita bergerak ke arah utara ya atau north ya ke utara.
sejauh 100 km selama 1 jam, maka deskripsi ini sudah menunjukkan besaran vektor. Jadi eh, secara matematis bisa digambarkan dalam bentuk panah gitu ya, ke arah utara, north, dengan eh, kecepatan sekitar 100 km dibagi 1 jam atau 100 km per jam arah utara. Jika bisa didetailkan lagi atau dispesifikkan lagi, north ini atau utara ini bisa kita deskripsikan lagi ke dalam bentuk sudut ya. Jadi kalau east itu adalah 0 derajat, maka north itu adalah 90 derajat, west atau barat itu adalah 180 derajat, dan south itu 270 derajat. Maka ini bisa kita tuliskan jadi P sudut theta ya, yang ini. Yang tentunya sudah kita pelajari bahwa ini adalah besaran dari vektor ya dalam bentuk koordinat polar ya. Jadi V-nya adalah 100 km per jam dengan sudut yaitu north-nya adalah 90 derajat. Ini adalah besaran-besaran vektor lainnya yang seperti pernah Anda pelajari di fisika, terutama tentang kinematika dan hukum Newton. Ya, di sini besaran vektor itu berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang fisika ya. Di sini ada stres TT gitu ya. Lalu di sini ada gaya berat atau W gitu ya. Lalu di sini ada lagi T1 dan ini adalah T2 dan seterusnya. Lalu juga di sini saat orang turun dari ski ini ada gaya berat ya, atau W gitu ya. Tidak ada gaya lain selain gaya berat yang bekerja pada orang yang menuruni turunan ski ini. Lalu juga saat melakukan analisis tentang stres jembatan. Ya, di sini stres jembatan kita asumsikan seperti tali-tali gitu ya. Tali-tali ini mengalami stres sedemikian hingga dia mengalami tekanan di tali ini adalah deskripsikan dengan gambar panah ini. Jadi di tumpuan-tumpuan titik ini kita bisa melakukan analisis Newton ya. Jadi akan punya misalkan di titik 1 ini ada gaya ke sana, lalu ada gaya ke sana dan gaya ke sana. Ya, jadi net force-nya jika jembatan ini dalam keadaan stabil atau tidak runtuh, maka net force-nya adalah 0 di titik 1. Lalu di titik 2 juga begitu. Net force-nya sama dengan 0, di 3 net force-nya juga sama 0, 4, 5. Net force-nya itu harus sama dengan 0 jika jembatan ini dalam keadaan stabil atau setimbang. Juga contoh lain yaitu pada apa namanya kinematika benda parabolik, benda bergerak berubah beraturan ya seperti meriam ini saat ditembakkan berapa tingginya dan seterusnya. Anda bisa mengerjakan ini dengan cara bantuan vektor. Jadi notasi vektor dan skalar itu biasanya kalau skalar menggunakan huruf-huruf kecil biasanya atau biasanya menggunakan aksara Yunani atau Romawi seperti M kecil
T, tapi kebanyakan huruf-huruf kecil gitu ya. Masing-masing menyatakan besaran fisis ya, cukup menyatakan nilainya saja, jadi tidak menunjukkan arahnya juga. Misalkan Q untuk muatan yaitu -1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ya, jadi tidak ada eh, arah di sini ya. Minus di sini hanya menunjukkan bahwa ini adalah muatan elektron. Ya, menunjukkan muatan elektron. Ya, tidak berarti bahwa ini adalah arah. Sifat skalar berlaku sifat komutatif, yaitu kumulatif ya sebenarnya. Sifat kumulatif atau penjumlahan. Lalu bisa bersifat komutatif yaitu perkalian bisa dibolak-balik, penjumlahan untuk komutatif itu penjumlahan bisa dibolak-balik gitu ya. Lalu sifat asosiatif penjumlahan di mana penjumlahan itu kita bisa mengerjakan yang dua pasang duluan baru mengerjakan pasangan lainnya. Ya ini S3 ya sorry ini perlu diralat sedikit. Dan untuk yang S1 dan sifat asosiatif perkalian juga sama. Jadi kita bisa mengoperasikannya berpasangan dulu gitu ya, baru pasangan lainnya kita operasikan. Dan bisa bersifat distributif ya. Jadi kalau sifat distributif ini dikalikan ini plus ini adalah ini kali ini plus ini kali ini gitu ya. Lalu definisi dan konvensi penting untuk skalar. Jadi minus S itu sama dengan -1 kali S. Nah, jadi arti dari minus S ya seperti minus Q tadi atau muatan kolom tadi. Lalu S1 kurang S2 itu sama dengan S1 plus minus S2. Jadi karena minus itu adalah -1 dikalikan dengan apa namanya variabelnya. Lalu nilai mutlak atau panjang dari S itu sama dengan S jika S lebih besar daripada atau sama dengan nol yang disebut dengan modulus bilangan positif. Dan bilangan mutlak S sama dengan minus S jika S itu lebih kecil daripada nol. Atau nilainya ke bernilai negatif. Nilai mutlaknya itu sama dengan S positif jika nilai sama dengan minus S jika S-nya itu kurang dari nol. Ya, notasi vektor biasanya dituliskan dengan F saja atau huruf besar aja, huruf saja gitu ya, tidak ada tanda eh, panahnya. Biasanya hanya menunjukkan panjang saja ya. Biasanya bisa dibilang juga bahwa jika F ini adalah sebuah vektor, maka nilainya jika kita mengambil nilainya saja yang ditandai dengan tanda seperti ini, artinya panjang dari vektor, maka kita sebut nilai skalar. Ya, kalau nilai vektor itu selalu nilai vektornya vektor itu dilambangkan dengan huruf besar atau huruf besar dengan tanda panah di atasnya. Besar dari atau panjang dari vektor itu biasanya ditandai dengan ada tanda mutlak seperti ini dari vektor ya. Jika vektornya F dengan ada tanda panah seperti ini, maka panjangnya itu adalah vektor F dengan nilai mutlak ya. Yang disebut dengan besar dari vektor. Jadi vektor sendiri bisa dituliskan juga sebagai lambang A, B dengan tanda panah. Jadi kalau misalkan kita punya titik A dan titik B gitu ya. Di mana titik A dan titik B itu tidak saling bergantung.
Maka vektor dari AB artinya vektor dari A ke B. Jadi gambarkan dengan panah dari titik pangkalnya di A, lalu titik akhirnya atau destinasinya itu di B. Ini disebut dengan vektor AB. Pangkalnya A, destinasinya B. Ya, besaran vektor dan besaran skalar bisa Anda amati dari tabel ini. Anda bisa lihat ya lagi ya nantinya. Untuk Anda pelajari, cukup pause saja video ini. Jadi wakilan vektor biasanya Anda bisa mewakili vektor ini dalam koordinat kartesian. Jadi koordinat kartesian sudah pernah kita bahas tentunya di perkuliahan terdahulu. Terdiri dari komponen X dan komponen Y. Biasanya dituliskan kalau misalkan vektor A itu adalah terdiri dari komponen X dan komponen Y. Misalkan komponen A di sini adalah 2 ke sini dan 3 ke atas. Kita tulis duanya di X-nya yang di atas dan Y-nya di bawah. Bisa juga vektor A ini kita tulis sebagai demikian. 2 kali I, di mana I adalah komponen dari atau vektor satuan dari X-nya, dan plus 3J, di mana J ini adalah vektor satuan untuk komponen Y-nya. Ada juga literatur yang menuliskan seperti ini. 2 dikalikan dengan AX plus 3AY. Ya, jadi bisa bermacam-macam ya cara menuliskannya. Atau bisa juga ada menuliskannya komponen vektor ini adalah wakilan dari vektor ini adalah 2,3. Banyak sekali cara untuk menuliskan dari komponen-komponen vektor. Dan misalkan komponen vektor C ini searah dengan vektor B, maka kita bisa menuliskan vektor C ini sebagai multiplikasi nilai skalar dengan vektor referensi. Misalkan vektor referensi di sini adalah vektor B, di mana vektor B ukurannya lebih kecil daripada vektor C, maka kita bisa nuliskan vektor C adalah alfa kali dari vektor B. Ya, jadi kalau misalkan vektor C itu adalah di sini minus 1, 2, 3, yaitu minus 3. Ke atas adalah 1, 2, 3, berarti 3. Ini adalah vektor C. Maka vektor dan vektor B adalah 1, 2 ke kiri, berarti dia minus 2. Dan ke atas itu adalah 1, 2. Maka kita bisa tuliskan vektor C sama dengan alfa kali vektor B. Atau kita bisa tuliskan vektor C adalah minus 3. Itu sama dengan alfa kali minus 2, 2. Ya. Karena alfa, vektor C dan vektor B searah, maka kita bisa tuliskan misalkan untuk vektor apa namanya minus 3 itu sama dengan alfa kali minus 2. Maka alfanya sama dengan minus 3 dibagi minus 2.
sama dengan 1,5. Sekarang kita masuk cara menghitung resultan vektor. Ya, jika misalkan kita memiliki vektor AB, BC, dan AC, misalkan kita ingin mencari resultan dari vektor. Berapakah resultan dari vektor AB ditambah BC? Ya, jadi di sini sebenarnya sudah dengan mudah kita melihat bahwa untuk mencari vektor AB plus BC, yaitu kita mulai dari pangkalnya yaitu A. Dari A ke B, ya, di sini ditambah dengan vektor dari B ke C. Dari B ke C. Maka dengan mudah kita bisa melihat bahwa resultan yang dimaksud adalah vektor AC. Ya, di sini Anda bisa lihat kalau di sini dengan di sini letternya atau titiknya sama. Jadi vektor AB ditambah BC dengan mudah kita dapatkan yaitu vektor A ke C. Bagaimana kalau misalkan ditanyakan berapakah resultan dari vektor AB ditambah vektor AC? Di sini tidak merupakan titik pangkal yang sama ya. Jadi vektor AB ditambah vektor AC ini hanya bisa Anda kerjakan apabila Anda gunakan sistem ganjaran genjang. Ya, jadi ini AB, ini adalah AC. Maka Anda harus memindahkan vektor AC ke titik B. Ya, jadi dengan besar dan arah yang sama. Ini adalah vektor AC. Di mana vektor AC yang ini dengan yang ini panjangnya harus sama dan arahnya yang sama. Hanya posisi pangkal AC-nya yang dipindahkan ke titik B. Dan nilai dari vektor resultannya adalah yang ini. Yaitu dari titik A ke titik C. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa panjang vektor AC-nya adalah sebut saja vektor AC juga. Tetapi yang nilainya tidak sama dengan vektor ini ya. Anggaplah AC aksen aja gitu ya. Tetapi pada pengoperasiannya atau penjumlahannya itu nilainya tetap sangat mudah ya. Jadi eh, jika AB-nya itu sudah diketahui komponennya dalam kartesian, misalkan ini A, ini B, dan vektor AC misalkan juga sudah diketahui misalkan X dan Y, maka penjumlahan resultannya itu cukup menjumlahkan kedua vektor ini. Ya, jadi vektor AB ditambah vektor AC itu sama dengan AB ditambah XY. Jadi cara menjumlahkannya yang atas dengan atas, yang bawah dengan yang bawah. Maka vektor eh, vektor sorry ini AC ya. Maka vektornya adalah A plus X dan B plus Y.
Ya, jadi penjumlahan vektor itu mudah kalau kita mengetahui komponen masing-masing vektor dalam Kartesian. Dan ini berlaku juga kalau misalkan penjumlahannya itu banyak ya. Asalkan A-nya, vektor A itu sudah diketahui komponen dalam Kartesiannya, misalkan kita sudah mengetahui ini adalah XY, ini AB, misalkan ini DE, ini FG. Maka hasil resultannya hanya cukup menjumlahkan saja. Ya, jadi menjadi X plus A plus D plus F untuk komponen X-nya. Dan Y-nya itu komponen Y-nya adalah Y plus B plus E plus G. Ya, jadi ini untuk komponen X aksi untuk komponen aksisnya, sorry absis. Ini komponen ordinatnya. Ya, untuk X-nya atau X-nya ya. Komponen X, ini komponen Y. Ya, ini untuk penjumlahan ruang tiga dimensi. Resultan ruang tiga dimensi. Ya, ini cara menghitung resultan vektor ya, tetapi apabila vektor satunya itu adalah negatif, maka jangan bingung kalau untuk vektor yang negatif itu sebenarnya vektor awal tetapi arahnya kebalikannya. Buktinya misalkan vektor B adalah misalkan vektor B adalah A dan B, maka vektor minus B adalah sama dengan minus 1 ya dikalikan dengan vektor A dan vektor B. Sorry, minus 1 dari komponen A dan B. Atau sama dengan minus A dan minus B. Ya, jadi minus itu sebenarnya maksudnya itu. Ya, jadi minus dari B, vektor B sama dengan minus 1 dari vektor B. Ya, jadi cara menghitung resultannya kurang lebih sama ya. Jadi kalau misalkan vektor A-nya ke sana, vektor B-nya ke sana gitu ya. Maka vektor A plus B-nya itu adalah, jadi vektor A plus minus B itu sama dengan vektor A minus B. Maka jumlah penjumlahan vektor A ditambah atau dikurangi vektor B adalah, jadi vektor B-nya itu dibalik dulu arahnya. Jadi ini adalah minus B-nya. Jadi vektor A ditambah dengan, ini vektor A-nya, ditambah dengan vektor minus B. Ya, misalkan vektor A-nya ini, sorry, ini begini ya. Ini vektor A-nya. Vektor minus B-nya itu yang arahnya ke sini. Ini vektor minus B ya. Jadi kita taruh vektor B itu pangkalnya itu di ujung dari vektor A. Sehingga kita bisa dapatkan vektor resultannya itu adalah yang vektor R ini. Atau Anda bisa juga gunakan jajaran genjang ya. Jadi ini misalkan ini vektor A, terus ini adalah vektor B. Kalau pada metode jajaran genjang ya, kedua pangkal dari vektornya itu didempet. Lalu untuk menghitung resultannya sama saja ya, kita buat vektor B-nya itu sejajar dengan vektor minus B-nya itu kita buat sejajar dengan vektor minus B awal, tetapi ditaruh di ujung dari vektor A. Ini B. Sehingga vektor resultannya yang ini.
Jadi dari sifat-sifat vektor yaitu X plus Y sama dengan Y plus X yang disebut dengan aturan kumulatif. Lalu aturan asosiatif juga berlaku X plus Y di mana kita ngerjakan salah dua set dulu ya dijumlahkan baru kita kerjakan set yang sama dengan kalau kita mengerjakan set lainnya. Juga berlaku aturan distributif ya di mana misalkan alfa kali X plus Y sama dengan alfa ini kali ini ditambah ini kali ini atau ini kali ini ditambah ini kali ini. Ya, contohnya misalkan sebuah kereta berjalan dengan kecepatan 40 km per jam ke kanan ya, dan Budi berjalan dengan kecepatan 2 km per jam dalam kereta searah gerak kereta. Lalu 2 menit kemudian Budi berbalik arah dengan kecepatan yang sama. Berapa kecepatan Budi di awal jika dilihat dari relatif pengamat yang diam berada di luar kereta dan berapakah kecepatan Budi setelah 2 menit kemudian setelah dilihat relatif dari pengamat diam yang di luar kereta. Ya, jadi kita bisa menggambarkan yang pertama yaitu kita ketahui bahwa kereta tadi adalah bergerak 40 km per jam ke kanan. Ya, dari pengamat di luar. Misalkan ini pengamat di luar titik nol. Kita melihat ke kanan seolah-olah vektor dari kereta itu adalah yang 40 kpj ini. Ya, artinya 40 kpj itu kalau misalkan dia tadi di awal ngelihat di sini, 1 jam kemudian dia 40 kilometer sudah berada di sini. Ya, maka kita bisa menyebut bahwa dia bergerak dengan kecepatan 40 kpj atau atau dari secara vektor kita tuliskan seperti itu. Untuk Budi, kita asumsikan bahwa Budi itu juga dilihat dari luar, dilihat kalau kita 2 kilometer per jam itu 2 km per jam dia. Ya, 2 km per jam kalau kita lihat dari referensi luar. Tadinya di sini bergerak sejauh 2 km dalam 1 jam, maka kita bisa menyebutkan bahwa dia bergerak secepat 2 km per jam. Ya, jadi awalnya di sini. 1 jam kemudian dia berada 2 km ke sini, ke titik sini. Maka kita bisa menyebutkan dia bergerak dengan kecepatan 2 km per jam. Ke arah kanan, ya, ke arah kanan. Ya, sehingga vektornya bisa kita gambarkan seperti itu. Jadi maka vektor totalnya ya, jadi karena dia sudah merupakan bagian dari sistem 40 kpj ini, maka vektor ini kedua vektor ini saat Budi bergerak ke arah kanan 2 km per jam dan kereta bergerak dengan 40 km per jam ke arah kanan, maka total vektornya adalah 40 km per jam ditambah dengan 2 km per jam dari si Budi tadi. Ya, ditambah atau bisa Anda tuliskan juga 2 km per jam Budi ditambah 40 km per jam kereta ya dilihat dari pengamat yang luar yang diam. Maka kita bisa tuliskan bahwa kecepatan resultannya adalah resultannya adalah V Budi ditambah V kereta. Karena V Budi plus 2 km per jam dan kereta juga plus 40 km per jam karena sama ke kanan. Maka kita bisa tuliskan ini 2 ditambah dengan 40 menjadi 42 kpj.
Lalu setelah 2 menit kemudian gitu ya, si Budi itu bergerak berbalik arah. Ya, jadi keretanya tadi vektornya masih sama 40 kpj. Ya, lihat dari referensi luar yang diam. Sementara kalau si Budi dia berbalik arah, berarti arahnya ke sana gitu ya. Jadi tadinya harusnya di sini bergerak ke kiri sejauh 2 kilometer dalam 1 jam, maka dia kecepatannya adalah 2 kpj. Dan resultannya bisa kita jumlahkan. Jadi keduanya V resultannya sama dengan V Budi masih sama rumusnya dengan V kereta. Karena V Budi itu adalah 2 kpj ke arah kiri, maka kita bisa tuliskan karena ingat kembali ya. Kalau misalkan dia berbalik arah atau jika V Budinya tadinya sama dengan 2 kpj ke kanan, sudut kanan gitu ya. Kalau V-nya sekarang berapa kalau misalkan dia KPJ sudutnya ke kiri ya. Jika dibandingkan dengan V1. Ya, jadi karena si Budi ini anggap ini Budi pertama ya, ini Budi kedua. Karena V Budi kedua itu ke kiri berlawanan arah dengan arah sebelumnya, maka V Budi kedua itu sama dengan minus dari V Budi pertama. Atau sama dengan minus dari 2 kpj. Gitu ya. Jadi V Budi kedua ya, anggaplah ini V Budi kedua yaitu minus 2 kpj. Atau saya tulis minus 2 saja ditambah dengan V kereta yang masih ke kanan yaitu 40 kpj. Ya, ini dalam kpj. Jadi kecepatan relatifnya adalah 3 plus 38 kpj. Lalu contoh lain lagi misalkan kelompok A menarik ke arah timur dengan gaya 700 Newton, kelompok B menarik ke arah barat dengan gaya 665 Newton. Siapakah kelompok menangi perlombaan tersebut? Ya, jadi di sini satu menarik ke arah timur ya, ke arah timur dengan gaya 700 Newton dan satu lagi B-nya menarik ke arah barat dengan gaya 665 Newton. Ya, kita lihat di sini ya. Ke arah barat ini tadi 665 Newton. Ke arah timur tadi 700 Newton. Ya, jadi yang 700 Newton itu adalah kelompok A ya. Ini adalah kelompok A, kita sebut saja vektor A. Dan ini adalah vektor B yang ke arah barat. Ya, jadi kalau kita tuliskan ini dalam bentuk notasi polar, ya, jadi untuk vektor B itu sama dengan 665 Newton dengan sudut yaitu barat, ya, barat. Dan vektor A itu 700 Newton dengan arah timur. Ya, jadi untuk barat ini kita akan konversikan dulu menjadi sudut ya. Jadi ini sudut. Kalau barat itu sudutnya adalah 180 derajat. Ya, dihitung dari timur ya sudutnya itu. Berarti 665 dengan sudut 180 derajat. Dan yang A itu 700 dengan sudut 0 derajat. Mungkin pernah Anda pelajari di perkuliahan sebelumnya. Jadi kalau untuk koordinat polar, kita konversi ke koordinat
Kartesian. Ini rumus penting yang perlu Anda ingat. Misalkan koordinat polarnya itu adalah A dengan sudut theta. Maka jika kita ubah ke koordinat Kartesian, rumusnya menjadi A dikalikan kosinus theta ditambah untuk komponen I-nya atau AX-nya gitu ya. Ditambah A kali sinus theta untuk komponen J-nya. Atau bisa saya tuliskan juga menjadi seperti ini. A kosinus theta dan komponen Y-nya adalah A sinus dari theta. Ya, jadi bisa kita tulis seperti itu. Ya, komponen B yaitu 665 dengan sudut 180 derajat. Jika kita konversikan menjadi Kartesian, jadi 665 cos 180 dan 665 sinus 180. Ya, ini menjadi minus 665 dan 0. Sementara vektor A itu adalah 700 dengan sudut 0 derajat. Kita konversikan menjadi Kartesian, jadi 700 cos 0 dan 700 dari sinus 0. Ini menjadi 700 eh 700 dan 0. Sehingga resultannya yaitu resultan sama dengan vektor B, sorry, saya tulis dulu ya, terlebih dahulu. Vektor A plus vektor B. Vektor A adalah minus 665 dengan 0. Vektor B adalah 700 dan 0. Ya. Jadi di sini kita bisa hitung adalah hasilnya 5 dan 0. Jadi 5 dan 0. Jadi arahnya itu kalau kita konversikan kembali menjadi koordinat kartesian, koordinat polar. Untuk koordinat polar, misalkan kita ketahui bahwa vektor A ya akan saya tulis di sini. Rumus untuk mengkonversi dari jika A, I, dan B, J diketahui vektor U gitu ya. Adalah vektor AI dan BJ, maka untuk mengkonversinya menjadi koordinat polar yaitu vektor U sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dengan sudut tangen inverse dari B dibagi A. Perlu diingat bahwa plus atau minusnya dari komponen A maupun komponen B. Ya, jadi di sini misalkan komponen misal A-nya positif dan B-nya positif, maka tangen inverse-nya itu berada ya jika tangan inverse ini sama dengan theta. Ya, jadi atau maka tetanya sama dengan berada
di kuadran satu ya. Jadi ingat kembali kalau di trigonometri ini kuadran satu, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran satu itu sudutnya antara 0 sampai 90. Kuadran 2 itu sudutnya antara 90 sampai 200, 180. Dan 3 itu berada antara 180 sampai 270. Dan kuadran 4, ini kuadran ya, berada antara 270 sampai 0. Ya, jadi sudutnya berada di situ. Jadi jika nilai A dan B itu positif, maka sudut tetanya berada di kuadran satu. Jika A-nya negatif dan B-nya positif, tetanya di kuadran 2. Lalu A-nya apa? Positif dan B-nya negatif, maka dia sudut tetanya kuadran 4. Jika A-nya negatif, B-nya negatif, teta kuadran 3. Ya, ini yang perlu diingat. Ya, ingat kembali trigonometri. Ya, jadi di sini karena A-nya positif dan B-nya positif ya, berarti dia ada di kuadran seharusnya di kuadran satu. Ya, jadi karena 5,0 berarti arah vektornya itu ada ke arah timur ya. Ya, 5,0 ya, timur ya. Jadi kalau kita lihat lagi yang menarik ke arah timur itu adalah yang si kelompok A. Ya, ini kelompok A. Si kelompok A yang menarik dengan kekuatan 5 Newton ke arah timur. Contoh lain lagi yaitu nelayan naik perahu dengan kecepatan 10 km per jam, 1 menit ke arah utara, lalu belok ke arah timur 2 menit dengan kecepatan 15 kpj, lalu dengan kecepatan 10 kpj dia ke arah selatan dengan durasi 1 menit, ya, di mana nelayan itu berada relatif terhadap pada posisi mula-mula. Ya, jadi kita lihat di sini 10 kpj ke arah utara karena ini arah utara ke sana, ya, ke arah utara 10 kpj selama 1 menit. Lalu ke arah timur dengan kecepatan 15 km per jam. Ya, timur arahnya ke sana, berarti ke sana ke arah timur 15 kpj selama 2 menit. Baru terakhir 10 kpj ke arah selatan. Ya, 10 kpj ke arah selatan, ya, karena ini arah selatan ke sana selama 1 menit. Selama 1 menit. Atau Anda bisa tulis juga ya. Jadi resultannya sama dengan 1 plus 2 plus 3. Apa itu 1 plus 2 plus 3? Yang pertama itu adalah yang ini. Satu yaitu 10 kpj dikali 1 menit dengan sudut ya
utara. Yang kedua itu 15 kpj selama 2 menit arah barat. Yang ketiga itu adalah 10 kpj selama 1 menit ke arah selatan. Ya. Di sini baru Anda konversi ya satu-satu. 10 kpj ininya harus dalam jam juga ya. Jadi 10 kpj 1 menit kita konversi menjadi 1 jam, berarti 1 dibagi 60 ya jam ya. Sudutnya adalah utara adalah 90 ya. Lalu 15 kpj dengan konversi 2 menit ke jam jadi 2/60 jam. Sudutnya adalah barat yaitu 180 derajat. Dan yang terakhir 10 kpj 1 dibagi 60 kita konversi ke jam. Dengan sudut selatan adalah 270 derajat. Ya, jadi setelah Anda punya informasi ini semua, Anda bisa konversi dulu menjadi Kartesian. Ya, pertama jadi Kartesian. Kartesian dulu. Ya, pertama Kartesian dulu. Rumusnya tadi ya dari polar ke Kartesian. Sorry, dari polar ke Kartesian. Maka akan Anda dapat dalam bentuk komponen gini ya. Seperti yang soal yang kita kerjakan sebelumnya. Nanti setelah itu baru kita jumlahkan ya. Total semuanya kita jumlahkan. Nanti eh, yang 1 plus 2 plus 3 tadi resultannya dapat ya nanti sedemikian hingga totalnya. Nantinya akan akan berbentuk Kartesian. Baru kita konversi lagi ya. Konversikan menjadi polar ya. Jadi polar. Ya, jadi yang tadinya bentuk Kartesian, kita konversi lagi menjadi polar ya. Menjadi polar nanti dengan sudut ini. Ya. Nanti sudutnya itu kita bisa tentukan gitu ya. Atau Anda pakai yang ini saja juga bisa. Ya, ini juga boleh atau yang lebih baik lagi ini. Ya, jadi sudutnya berapa derajat ya dari titik awal gitu ya, sekian derajat ya. Ya, jadi perlu diingat ya. Jadi kalau timur itu eh, timur itu timur itu 0 derajat ya. Timur ya. Ya mungkin perlu diralat ya. Ini bukan timur, ini harusnya timur ya. Timur berarti harusnya 0 derajat. Ya, Anda bisa gambarkan seperti ini, tapi gambar ini hanya ilustrasi ya, tidak menggambarkan sudut sesungguhnya. Ya, karena timur harusnya ke sana ya, harusnya 0 derajat. Ya. Lain nanti kalau misalkan soalnya barat jangan bingung ya. Jadi barat berarti Anda hanya referensinya ini aja sama ini. Ya, jadi pasti akurat seperti itu. Kalau menggunakan gambar kadang-kadang ilustrasi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya ya seperti ini misalkan. Ya, seharusnya timur ya, itu bukan ke arah barat. Ya, nanti dapat sudutnya. Sudutnya kalau misalnya sudutnya itu bersesuaian dengan salah satu arah ini berarti
Ya, kita bisa tahu berapa kemana arahnya, berapa derajat dari posisi awal dan seterusnya. Dan Anda bisa menggambarkannya juga nantinya ya, ke arahnya kalau punya koordinat polar ini. Ya, ingat bahwa koordinat polar itu gambarnya 0 derajatnya itu selalu diambil dari x positif ya. Kalau misalkan Anda dapat misalkan 20 dengan sudut 175 derajat misalkan. Ya berarti Anda mengukur 175-nya dari sini ke sini menggunakan busur gitu ya. Dengan panjang busur ini sorry, dengan panjang resultannya atau radiansnya ini adalah 20. Ya, dengan sudut tetanya yaitu 175. Ya, misalkan aja ilustrasi. Ya, demikian untuk perkuliahan tentang vektor ini. Semoga perkuliahan ini bermanfaat. Semoga Anda tidak ngantuk mengikuti pelajaran ini. Terima kasih atas waktunya. Salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.